Ketiga, bantahan AKP Rita Yuliana melalui sahabatnya soal tudingan terkait hubungan istimewa dengan Ferdy Sambo. Belakangan ini nama polwan AKP Rita Yuliana kembali menjadi perbincangan di tengah menunggu proses persidangan pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosus Huta Barat. AKP Rita Yuliana dituding punya hubungan istimewa dengan mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Dugaan hubungan istimewa ini pun dituding sebagai salah satu motif penembakan Brigadir J. Namun, hingga kini belum diketahui kebenaran atas isu beredar yang menyebut Rita punya hubungan dengan Sambo. Sebelumnya, semua tudingan tersebut telah dibantah oleh sahabat dekat AKP Rita Yuliana melalui story Instagramnya @cynthia_ardila.ym. Adapun bantahan tersebut atas semua tudingan terkait AKP Rita Yuliana. 1. Tudingan perselingkuhan AKP Rita Yuliana dengan Ferdy Sambo tidaklah benar, isu di luar hanyalah hoaks, tidak ada istri simpanan serta nikah siri. 2. Tudingan terkait operasi plastik, sahabat AKP Rita menjelaskan jika wajah yang dimiliki Rita Yuliana adalah asli, operasi plastik membutuhkan biaya dan waktu pemulihan, sedangkan izin dari kepolisian hanya 7 hari setiap tahunnya. 3. AKP Rita Yuliana masih dinas dan tidak melakukan resign, isu di luar hanyalah hoaks. Dikutip dari tribunnewsmaker.com, adapun AKP Rita sendiri pernah menikah dengan Kompol Komang Yogi Aryawiguna pada tahun 2014, tapi isu yang beredar hubungan keduanya kandas. Sumber terpercaya wartakotalive.com membenarkan bahwa Kompol Komang Yogi adalah mantan suami Rita. Iya, betul. Kompol Komang Yogi mantan suami AKP Rita, tuturnya, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Menurut sumber terpercaya tersebut, Kompol Komang merupakan jebolan Akpol 2010A yang artinya menjalani pendidikan dari jenjang SMA, sedangkan Akpol 2010B merupakan anggota kepolisian yang sudah memiliki gelar sarjana sebelumnya. Sampai detik ini, tim Warta Kota masih terus mencari nomor telepon Kompol Komang Yogi untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Melansir tribunjateng.com, Rita mulai resmi bergabung sebagai anggota Polri sejak tahun 2013. Seusai lulus dari Akademi Polisi di tahun 2013, Rita langsung bertugas di Polda DI, Yogyakarta. AKP Rita memiliki kemampuan berbahasa Mandarin yang luar biasa. AKP Rita saat ini bertugas di Polda Metro Jaya sejak November tahun 2021 lalu. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Lombok Timur, Polda NTB. Kepindahannya ke Polda Metro Jaya tersebut sesuai dengan surat perintah dari Kapolri dengan nomor ST 2604 XIIKEP 2021. AKP Rita Yuliana di Polda Metro Jaya menduduki jabatan baru sejak November tahun 2021. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan Rita Yuliana masih terdaftar sebagai anggota Polda Metro Jaya. Kata Kombes Zulpan, jabatan Rita Yuliana saat ini sebagai perwira unit, Panit, di Subdit Industri dan Perdagangan, Indak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Metro Jaya. AKP Rita diketahui telah mencetak berbagai prestasi membanggakan semenjak aktif di institusi Polri. Rita merupakan satu-satunya polwan yang mewakili Polri dan mendapatkan beasiswa International Law Enforcement Liaison Officer Program di Beijing Foreign Studies University, BFSU, Kota Beijing. Ia mengambil program spesialis bahasa Mandarin yang diikuti juga oleh kurang lebih 33 negara lain dari 3 benua, yaitu Eropa, Asia dan Afrika. AKP Rita mendapatkan Hanyu Sweeping Kaoshi, HSK, dalam tes standarisasi kemampuan berbahasa Mandarin. Ia mendapatkan HSK level 4 atau melebihi target HSK dalam tes standarisasi kemampuan berbahasa Mandarin sebagai penutur asing. Selama bertugas di Polda NTB, Rita juga telah menorehkan berbagai prestasi baik. Saat bertugas di Subdit 4 Bareskrim Polres Nusa Tenggara Barat, NTB, Rita berhasil mengungkap berbagai kasus besar, satu di antaranya adalah kasus striptis mezzo di kawasan pariwisata Senggigi. Ketika menjadi Kasat Lantas,
Ia beberapa kali telah tercatat membuat inovasi-inovasi yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu inovasinya adalah menginisiasi pembuatan outlet vaksin pada layanan SIM Satpas SIM Polres Lombok Timur pertama di Indonesia. Programnya ini kemudian menjadi panutan bagi seluruh jajaran Polri. Ia juga sempat meraih penghargaan saat peringatan HUT ke-73 Poluan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.